Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang tradisi syirik yang ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Bulan Muharram atau bulan Suro sedang kita lalui. Tentu para pemirsa masih ingat tanggal 1 Muharram kemarin, banyak tradisi masyarakat di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, ini melaksanakan acara-acara yang termasuk syirik, antara lain selamatan bersih desa, larung sesaji, gunungan tumpeng, jamasan pusaka, mengarak kebu bule, dan lain-lain. Sepertinya tradisi ini sulit untuk ditinggalkan karena memang sengaja dilestarikan. Kalau istilah Jawanya itu diuri-uri agar tidak punah ditelan oleh zaman. Padahal kita semua sudah tahu karena yang melakukan itu juga orang Islam. Dia sholat, puasa, dan pergi haji. Kalau kita ingatkan, mereka bilang tidak apa-apa karena ini ada unsur sedekahnya. Tapi ingat saudaraku, sesuatu yang hak lalu dicampur dengan yang batil, maka yang hak atau kebaikan itu tidak ada nilainya dan pastinya tidak berpahala. Nah, sebaiknya tradisi syirik ini kita tinggalkan mulai dari kita sendiri. Tentu ada resikonya. Biasanya kita akan dikucilkan oleh tetangga dan masyarakat di sekitarnya karena dianggap tidak umum dan nyeleneh. Nah, tantangan paling berat adalah dari keluarga kita sendiri, dari suami, saudara kandung, atau orang tua. Sebagaimana yang dialami oleh seorang ibu-ibu dari Boyolali ini. Semenjak mengenal MTA, beliau berusaha mengamalkan Quran dan Sunnah, serta meninggalkan yang bid'ah. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama luahan isi hatinya di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran berikut ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya saya minta maaf karena saya cuma orang miskin dan saya benar-benar bodoh Pak. Saya bodoh banget. Dan saya mendengar radio MTA juga baru sekitar kurang lebih 1 bulan Pak. Ibu dari mana ini? Saya dari Balerejo Pak, Gerengsari, Balerejo, Gerengsari, Kemusu. Kemusu Boyolali. Boyolali ya. Oh ya. Di daerah saya masih kental banget acara-acara yang bid'ah itu Pak. Terus saya setelah mendengar radio MTA selama 1 bulan itu saya berusaha untuk tidak mengikuti bid'ah itu. Saya nggak ngikutin nyadran ya, setiap sendang-sendang gitu kan di tempat saya selalu disadranin gitu ya Pak. Ya. Saya nggak ngikut nyadran. Terus saya ditarikin dimintain sumbangan, misalnya sebelum ada orang meninggal gitu, sebelum 7 hari gitu kan, setiap hari gitu ada yang baca Yasin gitu, saya dimintain urunan gitu, saya juga nggak mau kan Pak. Terus saya juga dimintain misalnya sumbangan untuk sedekah bumi gitu, saya juga nggak mau. Terus sekarang bulan ini bulan Sya'ban, bulan Ruah ini kalau orang Jawa bilang, kan juga ada urunan untuk beli kambing gitu untuk disembelih di kuburan gitu kan Pak. Saya juga nggak mau. Betul. Terus suami saya marah sekali Pak. Saya nggak boleh dengerin radio lagi, katanya suami saya. Baru dibeliin radio 2 hari aja, katanya udah buat ulah katanya gitu, udah nyeleneh katanya, udah ngawai adat katanya gitu. Pokoknya semuanya saudaranya dia, saudara saya sendiri, kakak saya sendiri, adik saya sendiri, semua juga nyalain saya, katanya kamu tuh hidup di mana gitu. Kalau kamu hidup di Jawa, kamu harus ngikutin ada Jawa gitu. Katanya kalau, ya tapi itu dosa, saya bilang gitu. Saya lebih, kayak kamu dibenci masyarakat katanya gitu. Masyarakat aja udah benci sama kamu, apalagi suami kamu katanya gitu. Terus saya bilang gini, saya lebih baik dibenci masyarakat, lebih baik dibenci sama suami saya daripada saya dibenci sama Allah, saya bilang gitu. Saya takut sama Allah, karena saya yakin hari akhir itu pasti ada pembalasan, saya bilang gitu. Ya. Soalnya di tempat saya itu hampir semua pemimpin, misalnya dari Pak Lurah, dari Pak Mutin, dari Pak Bayan, dari semuanya itu masih seperti itu Pak. Apalagi kalau ada hajatan gitu, masih lengkap banget dengan acara bid'ah itu. Tapi saya berusaha, kata Pak Ustadz kan mencoba dari diri sendiri gitu. Tapi semua orang tetap memusuhin saya Pak. Iya. Terus, mohon dipersingkat untuk pertanyaannya. Nggak apa-apa, biar dia akan menceritakan. Saya pengen minta tolong, suami saya juga datang ke sini Pak. Saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk memberi
penjelasan sama suami saya kalau itu memang benar. Takonmu apa? Ya, Ya terus? saya minta saran, Pak. Saya minta saran, ya karena saya benar-benar bodoh. Saya pengen banget mempelajari Al-Quran karena saya benar-benar bodoh, apalagi huruf-huruf Al-Quran gitu saya nggak bisa. Tapi setidaknya kalau saya tahu maknanya Al-Quran itu seperti itu dan saya berusaha menjalankan gitu. Saya minta saran sama Pak Ustadz supaya suami saya tuh dikasih penjelasan kalau itu. Kan kata saudaranya suami saya tuh, kamu tuh cepet kena pengaruh katanya gitu. Terus itu tuh ajaran sesat, kamu percaya banget katanya gitu. Sekarang tuh banyak orang pinter katanya. Tapi menurut saya tuh bukan ajaran sesat karena itu diambil dari Al-Quran dan saya percaya banget, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, ya kalau dipaksain saya untuk bayar-bayar walaupun saya nggak ikut menjalankan itu, saya nggak mau kan Pak Ustadz. Terus saya sampai bilang gini, saya rela dipisahin sama suami saya daripada saya dipisahin sama Allah, saya bilang gitu. Terus Iya itu ngetokke unek-unek ben plong nanti. Boleh. iya Pak, sampai saya bilang gini, Takono. walaupun saya berpisah dan saya sekarang lagi mengandung anakmu, saya lebih baik berpisah dari kamu daripada saya dijauhin sama Allah. Saya minta tolong banget supaya Pak Ustadz memberi penjelasan sama suami saya karena suami saya sekarang ada di sini, Pak. Oh iya. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Dan saya juga pengen banget seandainya ada pengajian di tempat saya, terus ada yang memberi penyuluhan-penyuluhan karena udah lama banget saya merindukan pengajian dan semua nasihat-nasihat itu, Pak. Ya. Sekarang saya mendapatkan itu, saya merasa benar mendapat jalan terang, tapi ternyata nggak gampang untuk menjadi orang baik, Pak. Terima kasih gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang untuk menjadi orang baik itu tidak gampang. Tapi tadi saya katakan dapat dibaca ulang surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Surat Al-Hujurat ayat 15. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Jadi awalnya saya terangkan kan. Jadi orang yang benar-benar beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu. Mengapa di situ diterangkan summa lam yartabu, tidak ragu-ragu? Karena di dalam mewujudkan keimanan itu nanti akan ada sesuatu resiko akibat yang menyebabkan orang itu ragu untuk mengamalkannya. Ini saya katakan, saya tahu kalau nanti saya meninggalkan kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat, sedangkan itu suatu perbuatan yang tidak dituntunkan, apalagi masuk kategori bid'ah. Bid'ah itu finnar, ya kan? Kalau saya nanti meninggalkan itu, resikonya sudah tampak. Satu, dikucilkan masyarakatnya, dibenci sampai suaminya juga karena tidak paham. Itu resiko. Ya. Maka kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Lah kalau kamu tidak ragu-ragu di dalam mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, baru kamu dikatakan ulaika humus shadiqun. Imanmu itu benar. Tapi kalau kamu ragu untuk menjalankan keimanan karena menghadapi resiko yang akan datang dari masyarakatmu tadi, nah imanmu kadhib. Maka Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin.
Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman kepada Allah tidak akan diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu. Orang-orang yang beriman itu sudah diuji oleh Allah. Sehingga dengan ujian itu akan tahu kamu. Apakah kamu imanmu benar, apa imanmu itu kadzib. Imanmu benar atau imanmu bohong. Itu akan ketahuan setelah mendapat ujian-ujian tadi. Dibaca ayatnya biar ingat itu. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Dengan ujian itu baru tahu kamu itu imanmu benar atau imanmu bohong itu setelah menghadapi ujian. Ya. Kalau kamu sudah kita itu mengatakan saya beriman kepada Allah, apa betul? Diuji dulu oleh Allah. Coba kalau kamu iman betul, wujudkan iman ucapanmu dalam kehidupan. Yang resikonya kalau kamu mengamalkan itu menghadapi tantangan-tantangan dari masyarakat. Kadang-kala dalam keluargamu sendiri. Malah kamu dituduh mengikuti aliran sesat. Walaupun yang mengatakan itu ngerti pun belum. Wong MTA itu dah malah dikatakan tidak sesuai aliran sesat kok. Malah saking bencinya seorang ibu kepada MTA ini nasihati putrinya yang ikut ngaji juga. Sekarang mungkin masih datang juga apa enggak itu. Ya, jadi putrinya kan memberitahu ibunya, ibu MTA itu bukan jalan sesat, itu benar. Kamu belum tahu kok. Ya, ya katakan nanti MTA itu kalau ibadah haji cuma ke mana kemarin tuh? Kediri. Jadi ibunya saking bencinya kepada MTA itu nuduh orang MTA itu kalau ibadah haji tidak ke Mekah, cuma ke Kediri. Yang kedua, orang MTA itu boleh tukar-menukar istri, ya itu kan. Maka itu aliran sesat. Nah kalau MTA betul-betul tukar-menukar istri boleh, ibadah haji tidak ke Mekah, ke Kediri, kalau itu betul memang sesat itu. Ya. Tapi yang mengatakan sesat itu justru dia orang yang paling sesat. Karena tidak mengetahui sudah mengatakan, sedang dia mestinya bisa membuktikan kalau dia dengar MTA itu ibadah haji ke Kediri apa betul, datang aja ke sini nanti pas musim haji itu. Ini sudah ada KBIH, ya, kita itu sudah resmi KBIH MTA itu ya. Tiap haji itu kumpul dengan haji-haji yang lain. Coba nanti diamati sampai pelepasan haji sampai di bandara sana, terus nanti naik haji itu jurusan Kediri apa jurusan kemana pesawatnya, diikuti nanti. Itu kok sampai hati mengatakan begitu. Terus ada yang mengatakan nanti boleh tukar-menukar istri. Itu berita setan mana? Kalau berita itu betul, itu suara setan. Kalau didengar ya mesti jadi itu. Ya, memang orang mau jalan ke benar itu, yaitu dikatakan aliran sesat, malah dikatakan kamu mengikuti orang gila. Nabi Muhammad itu dituduh orang gila. Coba dibaca ayatnya. Surat Shafat ayat 36. Surat As-Saffat nomor surat 37 ayat 36. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, jadi Nabi itu dianggap penyair, riwayatnya itu gila. Masa saya suruh meninggalkan adat kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ini hanya untuk mengikuti orang gila? Ya, justru yang kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu dianggapnya itu yang benar. Kalau kamu meninggalkan kebiasaan ini, mengikuti ya ajaran yang diajarkan sesat itu, kamu hanya mengikuti orang gila. Nabi aja dikatakan orang gila karena menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran.
Maka sampai kapanpun siapa yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah yang betul, itu mesti dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada perjumpaan di hari akhirat, tidak percaya kepada hari pembalasan, mereka menuduh yang bermacam-macam. Ya, itu macam-macam tadi. Katakan orang gila, dikatakan aliran sesat, ya. Orang yang mengatakan aliran sesat itu kalau ditanya, coba tunjukkan sesatnya di mana. Tidak ngerti. Ya, dia mengatakan tadi, lah kita itu orang Jawa. Wong Islam orang Jawa kudu nganggo Jawane kan gitu. Orang Jawa. Itu justru kalau kamu mau menjawakan Islam ini sesat kan. Islam itu tidak boleh dijawakan, tidak boleh dibatamkan ya Pak. Tidak boleh disumatrakan, ya. Justru Islam itu apakah itu Batam, atau apa Jawa, apa Sumatera, apa Jepang, apa Amerika yang tidak cocok dengan Islam, lah itu harus dirubah sesuaikan dengan Islam. Bukan Islamnya yang disesuaikan dengan keinginan manusia. Ya. Jadi tadi suruh datangkan Quran yang lain yang membolehkan ini, membolehkan itu, membolehkan selamatan, membolehkan sedekah bumi, membolehkan itu semua syirik. Dalam Islam itu ajaran syirik. Dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Tapi dosa-dosa selain syirik Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik mensekutukan Allah itu sudah berbuat sesat yang jauh. Sudah berarti kesesatan yang jauh. Maka itu harus bersihkan. Di samping dosa syirik itu tidak diampuni, merusak amal-amal baik yang lain. Salasun la yanfa'u ma hunna amalun. Yang pertama asyirku billah. Ya. Jadi syirik itu bisa merusak amal kebaikan. Itu, maka risiko yang akan dihadapi itu risiko-risiko dari manusia. Tapi kalau kita tetap bertahan dalam jalan Allah, ya, nah itulah Allah akan menolong. Dan memang betul itu ujian bagi ibu tadi, ujian. Dan setiap orang mengamalkan ini, mengamalkan tuntunan benar itu mesti, kalau yang baru-baru itu mesti kena ujian. Yang saya contohkan, selalu saya contohkan dari kita yang dari Bluro itu dulu. Ada enggak dari Bluro Bangkrep, ada datang enggak ini? Ada yang dari Bangkrep? Oh, ya di belakang sana ya. Nah, itu. Dari Bangkrep ya, Bangkrep itu desa di Blora sana Ibu. Ya, itu mengalami diusir oleh kampungnya. Waktu ngusir itu malah memukuli cagak listrik itu untuk mengumpulkan orang. Tutup ting ngumpul semua, akhirnya orang Bangkrep yang waktu itu diusir sudah 2,5 tahun pulang sampai di rumah tutui cagak listrik, keluar semua orang kampung, pukuli orang itu, balik lagi ke sini. Nah, setelah 2,5 tahun sudah pulang, sudah ngerti agama. Sekarang alhamdulillah jalan baik, lancar dan malah tumbuh di mana-mana sekarang. Di Kabupaten Blora ada di Perandu Blatung, di Bangkerep, di Todanan, di Cepu ya. Di mana lagi? Nah, itu semua tumbuh itu. Nah, itu maksud satu ujian, tapi kalau saat itu termandek ya sudah mati. Tapi karena terus intansullah yansurkum. Allah menolong kamu. Maka percayalah ini ya, dari Ibu menjalankan suatu kebenaran itu memang ada resikonya. Nah, risiko yang tergambar itu sudah tampak. Kalau ragu-ragu menjalankan itu karena takut risiko dari manusia, imannya kadzib. Tapi kalau risiko yang bayang manusia tetap kita tangguh, sabar, jalan, Allah yang akan menolong. Nah, pertolongan Allah itu kalau sudah menolong, Allah nggak bisa untuk siapapun untuk menghadapinya. Maka sabar aja lah ibu-ibu, lah ibu tadi ya mudah-mudahan masyarakatnya atau suaminya atau keluarganya karena tidak tahu, kita sabar menghadapi orang yang belum tahu. Kita tetap ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita. Kalau belum mau ya pokoknya diri sendiri jangan terseret kepada yang sesat. Syukur bisa mengajak saudaranya. Kalau belum, kita bertahan di jalan Allah.
Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang tradisi syirik yang harus kita tinggalkan mulai dari diri kita sendiri. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.